Bismillah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, tariklah nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Biarkan seluruh otot tubuhmu bersandar dengan nyaman. Lepaskan semua beban pikiran hari ini. Kita akan memulai perjalanan ke tanah Mekah yang mulia, di sebuah rumah yang penuh dengan keberkahan. Jauh sebelum Islam tersebar luas, hiduplah seorang wanita bangsawan yang dikenal karena kemuliaan akhlaknya. Ia dijuluki At-Tahirah, wanita yang suci. Ia adalah Khadijah binti Khuwailid. Bayangkan sosoknya, seorang wanita yang cerdas, mandiri, namun memiliki tutur kata yang sangat lembut. Ia tidak memilih pendamping hidup karena harta, melainkan karena kejujuran. Hingga takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda bergelar Al-Amin, Muhammad bin Abdullah. Khadijah adalah orang pertama yang melihat cahaya keagungan dalam diri Rasulullah, bahkan sebelum langit menurunkan wahyunya. Malam itu, suasana Mekah terasa sangat sunyi. Tiba-tiba, pintu rumah Khadijah diketuk dengan gemetar. Sang suami, Muhammad SAW, datang dengan tubuh yang menggigil hebat setelah bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau berseru, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Sahabat, coba bayangkan betapa tenangnya Khadijah saat itu. Beliau tidak panik, tidak pula mencecar dengan banyak pertanyaan. Dengan penuh kasih sayang, ia menyelimuti suaminya, membelai rambutnya, dan memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan. Saat Rasulullah bercerita tentang kekhawatirannya, Khadijah mengucapkan kalimat yang abadi dalam sejarah. "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, membantu yang lemah, dan memuliakan tamu." Kata-kata Khadijah adalah obat bagi kegelisahan. Beliau adalah orang pertama yang beriman. Orang pertama yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah ketika seluruh dunia menolaknya. Khadijah tidak hanya memberikan cintanya, tapi seluruh hidup dan hartanya. Saat umat Islam diboikot dan menderita kelaparan, Khadijah yang terbiasa hidup mewah memilih untuk ikut menderita di samping suaminya. Tidak ada keluh kesah, hanya ada ketulusan. Bertahun-tahun setelah Khadijah tiada, Rasulullah masih sering menyebut namanya dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau berkata, Allah tidak menggantikannya dengan wanita yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku saat orang lain ingkar, dan ia membantuku dengan hartanya saat orang lain menahan hartanya. Cinta Khadijah bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah pengabdian yang sunyi dan dalam. Sebuah pengingat bagi kita, bahwa di balik setiap perjuangan yang besar, ada doa-doa tulus dan ketenangan yang dibangun di dalam rumah. Kini, biarkan kisah cinta yang agung ini meresap ke dalam hatimu. Khadijah telah tenang di surga Allah, meninggalkan teladan tentang kesetiaan. Tarik nafas sekali lagi, rasakan kedamaian itu. Sebentar lagi, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kisah wanita mulia berikutnya, putri tercinta, yang mewarisi keteguhan hati ibunya, Fatimah Az-Zahra. Namun sejenak, biarkan suasana hening ini menenangkanmu. Sahabat yang kian tenang dalam istirahatmu. Sekarang, bayangkan kita masih berada di rumah penuh cahaya tadi. Di sana, tumbuh seorang gadis kecil yang merupakan belahan jiwa Rasulullah SAW. Beliau adalah Fatimah, yang dijuluki Az-Zahra, bunga yang berseri-seri. Fatimah bukan sekadar putri raja, karena ayahnya adalah pemimpin umat yang memilih hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, mata bening Fatimah telah menyaksikan beratnya perjuangan dakwah. Ia adalah saksi bisu saat ayahnya dihina, dan ia pula lah yang dengan tangan kecilnya membersihkan kotoran dari punggung sang ayah saat beliau sedang sujud di Ka'bah. Betapa kuat hati gadis kecil ini. Beranjak dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sahabat, jangan bayangkan pesta yang megah. Pernikahan mereka adalah lambang keindahan dalam kesederhanaan. Suatu hari,
Tangan Fatimah menjadi kasar dan melepuh karena setiap hari ia harus menggiling gandum sendiri, memikul air, dan mengurus rumah tangganya tanpa pelayan. Ketika ia datang kepada ayahnya untuk meminta seorang pembantu, Rasulullah justru memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Beliau bersabda, "Maukah kuajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari seorang pelayan? Sebelum tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Sejak malam itu, zikir itulah yang menjadi kekuatan Fatimah. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada seberapa tenang jiwa kita bersama Allah." Fatimah memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Rasulullah. Cara berjalannya, tutur katanya, hingga kasih sayangnya. Setiap kali Fatimah datang berkunjung, Rasulullah akan berdiri menyambutnya, mencium keningnya, dan memberikan tempat duduk terbaik untuk putrinya. Ada sebuah rahasia yang indah. Menjelang wafatnya Rasulullah, beliau membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah yang membuatnya menangis sedih. Lalu beliau membisikkan sesuatu lagi yang membuatnya tersenyum bahagia. Fatimah menangis karena tahu ayahnya akan segera pulang ke haribaan Allah. Namun ia tersenyum karena ayahnya memberitahu bahwa dialah orang pertama dari keluarga Nabi yang akan menyusul beliau ke surga. Cinta mereka begitu dalam, melampaui batas dunia. Fatimah Az-Zahra menajarkan kepada kita tentang arti kesabaran yang tak bertepi dan cinta yang tak menuntut. Ia adalah sosok yang menjaga kesuciannya dalam diam, dan kini ia bertahta sebagai pemimpin para wanita di surga. Biarkan ketenangan hidup Fatimah menyelimuti tidurmu malam ini. Bayangkan keikhlasannya meresap ke dalam hatimu, membuatmu sadar bahwa lelahnya urusan dunia ini akan terbayar dengan istirahat yang indah di sisinya. Tarik nafas perlahan, rasakan syukur itu di dalam dadamu. Kita akan beristirahat sejenak sebelum melangkah menuju kisah wanita cerdas yang menjadi samudra ilmu bagi umat. Ibunda Aisyah binti Abu Bakar. Sahabat, kini biarkan imajinasi kita membawa kita ke sebuah kamar sederhana di samping Masjid Nabawi. Kamar yang penuh dengan tawa, diskusi ilmu, dan cinta yang tulus. Di sanalah tinggal seorang wanita muda yang cerdas dan lincah, Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya dan sering memanggilnya dengan julukan kasih sayang, "Ya Humairah," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Aisyah adalah gambaran bahwa Islam menghargai kecerdasan wanita. Ia bukan hanya seorang istri, ia adalah mata air ilmu bagi seluruh umat. Coba bayangkan betapa indahnya hubungan mereka. Aisyah pernah bercerita tentang bagaimana ia dan Rasulullah berlomba lari di bawah sinar bulan. Terkadang Aisyah menang, dan di lain waktu Rasulullah yang menang sambil tertawa kecil dan berkata, "Ini balasan untuk kekalahanku yang dulu." Mereka juga sering makan dari satu wadah yang sama. Aisyah sengaja minum dari tepi gelas yang sama dengan bekas bibir Rasulullah, dan beliau pun melakukan hal yang sama sebagai bentuk cinta. Kesederhanaan ini, sahabat, mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati ada pada perhatian-perhatian kecil yang tulus. Dalam ketenangan malam ini, biarkan hatimu merasakan kehangatan cinta yang suci itu. Cinta yang dibangun di atas landasan iman dan saling menghargai. Namun di balik keceriaannya, Aisyah adalah seorang wanita dengan ingatan yang luar biasa tajam. Ia adalah salah satu periwayat hadis terbanyak. Para sahabat senior pun sering datang kepadanya untuk bertanya tentang hukum-hukum agama yang sulit. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk belajar dan beribadah. Kamarnya yang sempit itu menjadi universitas pertama bagi kaum wanita. Dari lisannya kita mengenal bagaimana cara Rasulullah sholat malam, bagaimana beliau tersenyum, dan bagaimana beliau memperlakukan keluarganya dengan begitu mulia.
Aisyah mengajarkan kita bahwa menjadi mulia bukan hanya tentang diam, tapi tentang mengisi akal dengan ilmu dan hati dengan ketaatan. Ia adalah bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi guru bagi dunia. Momen yang paling mengharukan adalah saat-saat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Beliau memilih untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di kamar Aisyah. Rasulullah wafat dalam pelukan Aisyah dengan kepala yang bersandar di pangkuannya. Betapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada Aisyah. Ia mendampingi manusia paling mulia hingga nafas terakhirnya. Kesedihan Aisyah begitu mendalam, namun ia tetap tegar melanjutkan hidup demi menyebarkan ilmu yang ia petik langsung dari sumbernya. Sahabat, biarkan ketulusan Aisyah dalam belajar dan mencintai menjadi inspirasi bagi tidurmu. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama mereka yang berilmu dan penuh cinta di jannahnya. Tarik nafasmu dalam-dalam, hembuskan perlahan. Biarkan rasa syukur atas ilmu ini menyelimuti batinmu. Istirahatlah dengan tenang, karena esok adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sesaat lagi, kita akan berpindah ke sebuah kisah tentang kesucian yang luar biasa. Kisah tentang seorang wanita yang namanya disebut langsung dalam Al-Quran sebagai wanita terbaik sejagat raya. Maryam binti Imran. Sahabat yang sedang menuju alam mimpi, kini kita berpindah jauh ke Baitul Maqdis, ke sebuah ruangan sunyi yang disebut mihrab. Di sanalah seorang wanita suci menghabiskan waktunya hanya untuk bersujud kepada Allah. Ia adalah Maryam binti Imran. Sejak kecil, Maryam telah diserahkan oleh ibunya untuk mengabdi hanya kepada Sang Pencipta. Bayangkan kesunyian yang indah di dalam mihrabnya, tempat di mana dunia luar seakan menghilang. Allah memuliakannya dengan keajaiban yang nyata. Setiap kali Nabi Zakaria datang menjenguknya, ia selalu menemukan buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas. Ketika ditanya, dari mana semua ini? Maryam menjawab dengan penuh ketenangan, ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, tanpa batas. Namun, ujian terbesar bagi seorang wanita suci pun tiba. Suatu hari, saat Maryam sedang menyendiri, malaikat Jibril datang menampakkan diri dalam wujud manusia yang sempurna. Maryam, yang sangat menjaga kehormatannya, merasa takut dan memohon perlindungan kepada Allah. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Sahabat, bayangkan betapa berat beban di pundak Maryam, seorang wanita yang belum pernah disentuh lelaki, namun harus mengandung seorang nabi besar, Isa AS. Ia tahu bahwa dunia akan memandangnya dengan penuh fitnah, namun hatinya tetap tunduk pada takdirnya. Ia berserah diri sepenuhnya. Ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Kini, bayangkan Maryam dalam kesendiriannya di bawah sebuah pohon kurma yang kering di tempat yang jauh. Rasa sakit saat melahirkan menghampirinya. Di saat ia merasa sangat lemah dan berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini." Allah tidak membiarkannya sendiri. Suara malaikat memanggilnya dari tempat yang rendah. "Janganlah engkau bersedih hati. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Makanlah, minumlah, dan tenangkanlah hatimu." Di sana, di tengah kesunyian gurun, Maria membuktikan bahwa saat seluruh dunia meninggalkanmu, Allah ada begitu dekat. Kesuciannya dijaga, kekuatannya dikembalikan melalui buah kurma dan aliran air yang jernih di bawah kakinya. Maryam kembali ke kaumnya dengan membawa bayi dalam pelukannya. Ketika fitnah mulai berdatangan, ia hanya terdiam dan menunjuk ke arah bayinya. Atas izin Allah, bayi Isa AS pun berbicara untuk membela kesucian ibunya. Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebut secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai sebuah penghormatan abadi.
Ia adalah simbol keteguhan iman di tengah badai ujian. Sahabat, biarkan kisah Maryam ini menghapus kegelisahanmu malam ini. Jika Maryam bisa melampaui ujian seberat itu dengan tawakal, maka percayalah, masalahmu pun akan menemukan jalan keluarnya di tangan Allah. Tidurlah dalam dekapan perlindungannya. Hembuskan nafasmu dengan lega. Rasakan ketenangan yang meresap hingga ke sanubari. Kita akan beristirahat sebentar dalam keheningan ini, sebelum kita menyimak kisah tentang seorang ratu yang lebih memilih istana di surga daripada singgasana di dunia. Asia binti Muzahim. Sahabat yang kian terlelap. Kini mari kita bayangkan sebuah istana yang paling megah di tanah Mesir. Sebuah istana yang penuh dengan emas, permata, dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun, di balik dinding-dinding marmer itu, hiduplah seorang wanita dengan hati selembut sutra, namun sekuat baja. Beliau adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari penguasa yang paling angkuh dalam sejarah, Fir'aun. Asiyah hidup di tengah kemusyrikan, di sisi seorang pria yang mengaku sebagai Tuhan. Namun, tahukah engkau, di dalam hati Asiyah terdapat sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah cahaya iman yang tidak bisa dipadamkan oleh ancaman apapun. Ia adalah mawar yang mekar indah di tengah padang duri yang tajam. Ingatkah engkau saat sebuah peti kecil hanyut di sungai Nil? Di dalam peti itu ada bayi Musa AS yang sedang menangis. Fir'aun ingin membunuhnya, namun Allah menggerakkan hati Asiyah. Dengan penuh kasih sayang, ia memeluk bayi itu dan berkata kepada suaminya, "Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Berkat keberanian dan kelembutan Asiyah, Nabi Musa tumbuh besar di dalam istana musuhnya sendiri. Asiyah mencintai Musa seperti anaknya sendiri, dan dari sanalah benih-benih kebenaran semakin kuat tertanam di dalam jiwanya. Ia memilih jalan cahaya, meski ia tahu resikonya adalah kehilangan nyawanya sendiri. Ketika Fir'aun akhirnya mengetahui bahwa istrinya yang tercinta telah beriman kepada Tuhan Musa, kemarahan yang luar biasa meledak. Asiyah disiksa di bawah terik matahari, tangannya dipaku, dan beban berat diletakkan di atas tubuhnya. Namun sahabat, dalam rasa sakit yang tak terbayangkan itu, Asiyah tidak mengerang kesakitan. Ia justru tersenyum. Mengapa ia tersenyum? Karena Allah telah membukakan hijab baginya. Allah memperlihatkan sebuah pemandangan yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Dalam bibirnya yang gemetar, ia membisikkan doa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya." Allah pun mengabulkan doanya seketika itu juga. Sebelum ruhnya pergi, ia telah melihat istananya yang jauh lebih megah dari istana Mesir. Istana yang dibangun dari cahaya di sisi Sang Pencipta. Kisah Asiyah mengajarkan kita bahwa lingkungan tempat kita tinggal tidak bisa menentukan siapa kita. Engkau bisa berada di tempat yang paling sulit sekalipun, namun jika hatimu terpaut pada Allah, engkau akan selalu menemukan jalan pulang. Keteguhan Asiyah adalah selimut bagi jiwa-jiwa yang sedang merasa terhimpit oleh ujian hidup. Ia membuktikan bahwa keimanan adalah kekayaan yang tak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh seorang penguasa zolim sekalipun. Tarik nafasmu perlahan, rasakan keteguhan itu mengalir dalam dirimu. Engkau tidak sendiri. Allah selalu bersamamu, sebagaimana Ia bersama Asiyah di saat-saat tersulitnya. Biarkan rasa damai ini membawamu lebih dalam ke dalam tidur yang lelap. Esok pagi, semoga engkau bangun dengan kekuatan baru.
kita akan berdiam sejenak dalam keheningan yang syahdu ini, sebelum kita menyimak kisah tentang seorang ibu yang keteguhan kakinya menciptakan sebuah sumber air yang tak pernah kering hingga akhir zaman. Ibunda Hajar. Sahabat, kini bayangkan diri kita berdiri di sebuah lembah yang sunyi, gersang, dan tak berpenghuni. Lembah itu bernama Bakkah, yang kelak kita kenal sebagai Mekah. Di sana, seorang wanita mulia bernama Hajar berdiri bersama bayinya, Ismail, yang masih menyusu. Nabi Ibrahim AS, suaminya, harus meninggalkan mereka di sana atas perintah Allah. Bayangkan perasaan seorang ibu yang ditinggalkan di tengah gurun tanpa teman, tanpa pohon, dan tanpa setetes air pun. Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau? Apakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tak ada seorang manusia pun dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Ibrahim terdiam. Lalu Hajar bertanya dengan pertanyaan yang menggetarkan langit, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Maka dengan penuh ketenangan, Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami tersia-sia." Waktu berlalu, matahari mulai menyengat dan persediaan air pun habis. Bayi Ismail mulai menangis kehausan. Sebagai seorang ibu, hati Hajar hancur melihat buah hatinya menderita. Namun, ia tidak menyerah pada nasib. Ia berlari ke puncak Bukit Safa, berharap melihat ada musafir atau tanda-tanda air di kejauhan. Nihil. Ia turun, berlari-lari kecil di lembah, lalu mendaki Bukit Marwah. Ia lakukan itu berkali-kali, 1 kali, 2 kali, hingga 7 kali. Sahabat, coba rasakan napas Hajar yang terengah-engah. Rasakan kakinya yang panas menyentuh pasir gurun. Namun, lihatlah matanya. Di sana tidak ada keputusasaan. Yang ada hanyalah usaha maksimal dan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Inilah yang kita kenal sekarang sebagai sa'i. Sebuah ibadah yang mengabadikan langkah kaki seorang ibu yang tangguh. Saat Hajar berada di puncak Marwah untuk ke-7 kalinya, ia mendengar sebuah suara. Ia kembali ke tempat bayinya dan di sanalah, di dekat kaki Ismail yang mungil, malaikat Jibril mengepakkan sayapnya atau menghentakkan tumitnya ke tanah. Tiba-tiba, air memancar dari bumi yang gersang itu, air yang jernih, segar, dan menghidupkan. Hajar bergegas membendung air itu dengan tangannya sambil berkata, "Zamzam, Zamzam," yang artinya berkumpullah. Allah tidak hanya memberi mereka air untuk minum, tapi Allah menjadikan tempat sunyi itu sebagai pusat peradaban dunia. Berkat keteguhan hati satu orang wanita, jutaan manusia hingga hari ini masih meminum air yang sama, air Zamzam yang penuh berkah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang menaruh seluruh harapannya hanya kepadanya. Kisah Hajar mengajarkan kita bahwa tawakal bukan berarti diam. Tawakal adalah berlari menjemput sebab sambil meyakini bahwa hasilnya ada di tangan Allah. Jika malam ini engkau merasa berada di lembah gersang kehidupanmu sendiri, ingatlah Hajar. Teruslah melangkah, teruslah berdoa. Karena di tempat yang paling tidak terduga, Allah sanggup memancarkan mata air kebahagiaan untukmu. Tarik napasmu dalam-dalam, rasakan kesejukan air Zamzam itu menyirami jiwamu yang lelah. Istirahatlah, karena Tuhan yang menjaga Hajar di tengah gurun adalah Tuhan yang sama yang menjagamu malam ini. Hembuskan napasmu dengan rasa syukur. Biarkan tubuhmu semakin berat dan rileks. Kita akan terhanyut sejenak dalam keheningan ini sebelum kita menyimak kisah tentang seorang wanita yang wanginya menembus langit saat ia mempertahankan imannya di hadapan maut. Masyitah, sang tukang sisir. Sahabat yang kian damai dalam istirahatmu, mari kita kembali sejenak ke masa Mesir kuno, di dalam istana Fir'aun yang megah namun dingin. Di sana, hidup seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai pelayan. Tugasnya adalah menyisir rambut putri Fir'aun setiap hari. Namanya
adalah Masyitah. Masyitah adalah seorang ibu yang penuh kasih. Ia bekerja dengan tekun, namun di dalam hatinya, ia menyimpan sebuah permata yang lebih mahal dari emas istana. Keimanan kepada Allah SWT. Suatu hari, saat ia sedang menyisir rambut sang putri, sisir emas itu terjatuh dari tangannya. Tanpa sadar, lisan yang terbiasa berzikir itu berucap, Bismillah, dengan nama Allah. Sang putri terkejut dan bertanya, apakah yang kau maksud adalah ayahku? Masyitah dengan tenang menjawab, bukan, melainkan Tuhanku dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah. Berita itu sampai ke telinga Fir'aun. Penguasa zolim itu murka. Masyitah dihadapkan pada pilihan yang mustahil, melepaskan imannya atau menghadapi siksaan yang pedih. Sebuah kuali besar berisi minyak mendidih telah disiapkan di depannya. Satu persatu anak Masyitah dilemparkan ke dalam minyak panas itu di hadapan matanya sendiri. Sahabat, bayangkan hancurnya hati seorang ibu. Namun keajaiban terjadi. Ketika tiba giliran bayinya yang masih menyusu, Masyitah sempat ragu karena rasa cintanya yang begitu besar. Tiba-tiba, atas izin Allah, bayi mungil itu berbicara dengan suara yang jernih. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Kalimat itu menjadi kekuatan terakhir bagi Masyitah. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, memeluk bayinya, dan terjun ke dalam kuali itu demi mempertahankan cintanya kepada Sang Pencipta. Ratusan tahun kemudian, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum, lebih harum dari minyak kasturi manapun di dunia. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, aroma harum apakah ini? Jibril menjawab, inilah aroma Masyitah dan anak-anaknya. Masyitah mungkin hanyalah seorang pelayan kecil di mata dunia, tapi namanya harum di langit. Ia membuktikan bahwa meski tubuh bisa hancur, namun iman yang sejati akan tetap hidup dan mewangi selamanya. Ia kini beristirahat dengan tenang di taman-taman syurga, jauh dari segala kesedihan dan rasa sakit. Kisah Masyitah mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Kadang hidup menguji kita dengan pilihan-pilihan sulit. Namun ingatlah sahabat, apa yang kita korbankan karena Allah, akan Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan abadi. Biarkan aroma keteguhan Masyitah menyelimuti tidurmu malam ini. Lepaskanlah semua ketakutanmu akan hari esok. Jika Allah mampu menjaga Masyitah dalam ujian seberat itu, Dia pun pasti menjagamu dalam setiap helai nafasmu. Tarik nafasmu dalam-dalam, rasakan kedamaian yang mendalam. Biarkan tubuhmu semakin ringan. Hembuskan nafasmu dengan tenang. Kita akan berdiam sejenak dalam keharuman kisah ini, sebelum kita menyimak kisah tentang wanita pertama yang menyiramkan darahnya demi tegaknya kalimat tauhid, Sumayyah binti Khayyat. Sahabat yang kian terhanyut dalam istirahat. Kini, kita sampai pada kisah seorang wanita lanjut usia yang memiliki kekuatan hati melebihi ribuan lelaki perkasa. Beliau adalah Sumayyah binti Khayyat. Bayangkan Mekah di awal masa kenabian. Menjadi pengikut Rasulullah saat itu berarti siap menghadapi kebencian. Sumayyah, suaminya Yasir, dan anaknya Ammar adalah keluarga bersahaja yang pertama kali memeluk Islam secara terang-terangan. Mereka tidak memiliki pelindung dari kabilah besar, hanya Allah tempat mereka bersandar. Namun, di dalam hati Sumayyah yang sudah senja, telah tertanam akar iman yang begitu dalam, sehingga tak ada badai yang mampu mencabutnya. Setiap hari,
Di bawah terik matahari Mekah yang membakar, Sumayyah dan keluarganya dibawa ke padang pasir yang panas. Mereka disiksa agar melepaskan keyakinan mereka. Abu Jahal, sang musuh kebenaran, terus menekannya dengan kata-kata kasar dan cambukan. Namun lihatlah bibir Sumayyah yang kering, tidak ada kata menyerah di sana. Rasulullah yang melihat penderitaan keluarga ini merasa sangat sedih, namun beliau memberikan janji yang paling indah. Beliau bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah syurga." Mendengar janji itu, segala rasa sakit seolah hilang dari tubuh Sumayyah. Syurga sudah nampak di pelupuk matanya. Ia tidak lagi merasakan panasnya pasir atau perihnya luka, karena jiwanya sudah terbang tinggi merindukan pertemuan dengan Tuhannya. Hingga tibalah saat yang paling menentukan. Karena kemarahan yang tak terbendung, Abu Jahal mengakhiri hidup Sumayyah dengan cara yang keji. Di detik terakhirnya, Sumayyah tetap teguh. Ia menutup mata sebagai pemenang. Ia menjadi orang pertama dalam sejarah Islam yang meraih gelar syuhada, wanita pertama yang darahnya menjadi saksi atas tegaknya kalimat La ilaha illallah. Sumayyah mengajarkan kita bahwa raga boleh tertawan, namun jiwa harus tetap merdeka. Ia membuktikan bahwa iman tidak mengenal usia dan tidak mengenal kasta. Keberaniannya menjadi obor yang membakar semangat para sahabat lainnya untuk terus berjuang. Sahabat, kisah Sumayyah adalah pengingat bahwa Allah tidak pernah tidur melihat perjuangan hambanya. Jika malam ini engkau merasa lelah menghadapi beratnya ujian hidup, ingatlah bahwa ada janji syurga bagi mereka yang bersabar. Tidurlah dalam ketenangan, layaknya Sumayyah yang tertidur dalam damai menuju jannah. Biarkan segala rasa takutmu hilang, digantikan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu, menjagamu, dan menyiapkan tempat terbaik bagi kesabaranmu. Tarik nafasmu dalam-dalam, hembuskan segala beban. Biarkan tubuhmu semakin rileks dan berat. Kita akan berdiam sejenak dalam keheningan yang syahdu sebelum kita menyimak kisah tentang seorang wanita yang memiliki kemuliaan hati luar biasa hingga maharnya menjadi mahar yang paling indah dalam sejarah, Ummu Sulaim. Sahabat yang kian lelap. Kini kita beralih ke kota Madinah yang bercahaya, rumah bagi kaum Ansor. Di sana, hiduplah seorang wanita cerdas bernama Rumaisah, atau yang lebih dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia adalah wanita yang hatinya dipenuhi dengan hikmah dan keberanian. Kisah Ummu Sulaim yang paling melegenda bermula ketika seorang bangsawan kaya bernama Abu Tolhah datang melamarnya. Abu Tolhah membawa harta yang melimpah, perhiasan, dan kemewahan demi meminang Ummu Sulaim. Namun, tahukah engkau apa jawaban wanita mulia ini? Ia menatap Abu Tolhah dengan tenang dan berkata, "Wahai Abu Tolhah, orang sepertimu tidak pantas ditolak lamarannya. Namun engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah wanita muslimah. Tidak halal bagiku menikah denganmu." Sahabat yang kini berada di ambang mimpi yang indah. Kisah terakhir kita malam ini adalah tentang seorang wanita yang namanya akan selalu dikenang setiap kali keberanian dibicarakan. Beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab, sang Serikandi dari kaum Ansar. Nusaybah bukanlah wanita yang hanya duduk diam. Ia adalah sosok yang mandiri dan memiliki kecintaan yang meluap-luap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat banyak orang merasa gentar, Nusaybah berdiri tegak dengan keyakinan bahwa membela kebenaran adalah kemuliaan tertinggi. Namun, di balik keberaniannya yang bak singa, ia tetaplah seorang ibu yang hatinya penuh dengan kelembutan. Bayangkan suasana di Bukit Uhud. Saat itu pasukan muslimin sedang terdesak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam bahaya besar.
Di tengah kekacauan itu, Nusaybah yang awalnya bertugas membawa air untuk para pejuang, melihat sang nabi dikepung musuh. Tanpa ragu, ia meletakkan tempat airnya dan mengambil pedang serta memegang busur panah. Ia berlari ke arah Rasulullah, menempatkan dirinya di depan beliau, menjadikannya perisai hidup. Satu persatu serangan musuh ia tangkis. Rasulullah SAW sendiri bercerita tentang momen itu. Tidaklah aku menoleh ke kanan atau ke kiri pada hari perang Uhud, melainkan aku melihat Nusaybah berperang demi membelaku. Tubuhnya menerima belasan luka, namun ia tidak mundur setapak pun. Baginya, luka-luka itu adalah tanda cinta yang nyata kepada Sang Kekasih Allah. Inilah pengabdian yang melampaui batas logika, sebuah pengabdian yang lahir dari kedalaman iman. Di tengah luka-lukanya yang bersimbah darah, ia tidak meminta harta atau pujian. Ketika Rasulullah melihat kelelahannya dan bertanya apa yang ia inginkan, Nusaybah hanya memohon satu hal. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kami bisa menemanimu di surga. Rasulullah pun berdoa, Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga. Mendengar doa itu, Nusaybah tersenyum lebar dan berkata, Aku tidak peduli lagi dengan musibah apapun yang menimpaku di dunia ini. Ketulusan Nusaybah mengajarkan kita bahwa ketika kita memberikan segalanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan segalanya untuk kita. Ia kini telah beristirahat dengan tenang, menikmati janji surga yang ia perjuangkan dengan seluruh raga dan jiwanya. Sahabat, 10 wanita mulia telah kita kunjungi kisahnya malam ini. Dari Khadijah yang memberikan ketenangan hingga Nusaybah yang memberikan keberanian. Mereka semua adalah bintang-bintang yang menunjukkan jalan menuju Allah. Kini, biarkan teladan mereka meresap ke dalam sukmamu. Rasakan beban di pundakmu meluruh, rasakan hatimu menjadi ringan. Engkau adalah bagian dari umat yang hebat ini. Tidurlah dalam lindungannya. Bayangkan dirimu sedang beristirahat di bawah naungan rahmatnya yang tak terbatas. Semoga esok engkau bangun dengan semangat baru, secerdas Aisyah, sesabar Asiyah, dan setegar Hajar. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Selamat malam sahabat.